Di jalan yang sibuk di negara Azure Dragon, Guru Woyun berhenti berjalan dan menoleh ke pria yang mengikuti belakangnya. Dia berhenti dan berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu sehingga kamu tidak perlu mengikutiku. Aku sudah cukup bermasalah dengan masalah saat ini. Dan membawamu bersama hanya akan berarti lebih banyak masalah. Tidak peduli apa, dia memiliki terlalu banyak musuh. Jika dia membawanya, dia hanya akan menempatkannya dalam bahaya. Tapi aku hanya ingin mengikutimu." Pria berambut perak itu menarik wajah, dan dia tampak sedih seperti anak kucing yang ditinggalkan Guru Woyun. "Ada banyak orang yang ingin membunuhku. Jika kamu mengikutiku, apakah kamu tidak takut kamu akan terbunuh juga? Aku tidak akan membiarkan orang lain membunuhmu." Saat itu, Guru Woyun tidak yakin apakah dia salah atau tidak, tapi dia bisa dengan jelas merasakan sikap pria berambut perak itu menjadi lebih mengesankan dengan tubuhnya yang memancarkan permusuhan. Ketika dia mengerutkan kening dan menatap pria itu, dia hanya bertemu dengan sepasang mata sedih. Mungkin apa yang dia rasakan barusan hanyalah kesalahpahamannya. Karena kamu mengatakannya seperti itu, maka kamu hanya perlu mengikutiku. Oh benar, siapa namamu? Dia tidak tahu mengapa dia berkompromi pada saat itu, seolah-olah dia telah ditarik oleh sesuatu yang menghentikannya untuk mengusir pria ini. Ini adalah perasaan yang aneh. Lagi pula, tidak peduli dalam kehidupan masa lalu atau sekarang, dia tidak pernah mengasihani siapapun sebelumnya. Qian Beiye, entah bagaimana aku bisa mengingat bahwa namaku Qian Beiye, tapi aku tidak jelas tentang sisanya. Guru Woyun membeku sesaat. Nama keluarga kuno ini, Qian Bei, benar-benar langka. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu tidak tahu dari mana kamu berasal? Saat dia mendengar itu, Qian Beiye mengerutkan alisnya kesakitan ketika beberapa gambar melintas di benaknya. Gambar-gambar itu melintas terlalu cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Tepat ketika dia akan terus mengingat-ingatannya, kekuatan yang kuat tiba-tiba menabrak pikirannya dan menyebabkan rasa sakit yang tajam di seluruh kepalanya. Aku hanya bisa mengingat nama Qian Beiye. Sisanya hanya kabur. Ada segel. Aku merasa ingatanku telah disegel. Qian Beiye mengendurkan alisnya dan berkata dengan pasti. Guru Woyun sedikit mengernyitkan alisnya. Segel, kita harus menunggu sampai Zixi terbangun untuk memahami jenis segel yang ada di tubuhmu dan orang yang memasang segel itu padamu. Zixi telah tertidur lelap selama beberapa waktu, dan tidak diketahui kapan dia akan sadar kembali. Xiao Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Tatapan Qian Beiye mengikuti suara Guru Woyun. Hanya sedikit orang yang bisa menolak ekspresi polos yang dipasangkan dengan penampilannya yang luar biasa. Tiba-tiba, para wanita di jalan melihat ke arahnya. Ketika mereka melihat putri keluarga Gu yang tidak berguna berdiri di sampingnya, mereka segera memikirkan bunga segar yang telah tersangkut di tumpukan kotoran sapi. Pria ini, yang kecantikannya dapat menggulingkan kota dan menghancurkan negara, terkontaminasi hanya dengan memiliki sampah tak berguna yang berdiri di sampingnya. Ke balai 100 ramuan, Guru Woyun mengangkat matanya dengan senyum lega di sudut bibirnya. Mulai sekarang, kekuatannya akan meningkat perlahan. Kakek, si tidak berguna itu. Guru Woyun belum mati. Lingxi mengabaikan orang yang mengejar di belakangnya dan bergegas keluar. Dia berlari terengah-engah ke ruang kerja. Apa, kamu mengatakan bahwa Guru Woyun masih hidup? Bagaimana mungkin? Aku secara pribadi melihatnya jatuh dari tebing. Tangan Ling Yi sedikit menegang, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat cucunya dengan sedikit cemberut.